Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Episode pertama. Namaku Selena. Aku lahir di distrik Sabit 6, 200 km utara kota Tisri, Klan Bulan. Itu bukan kawasan yang maju dan canggih. Itu kawasan kumuh, padat, dan tertinggal. Aku yatim piatu sejak kecil. Orang tuaku petani jagung. Ayahku meninggal karena sakit keras saat usiaku 14 tahun. Dia memiliki sakit bawaan. Sejak kecil telah menderita. Keluarga kami miskin, tidak mampu membawa ayah ke pusat pengobatan mutakhir di kota Tisri. Setelah berjuang selama berbulan-bulan, ayah meninggal. Ayah dimakamkan di distrik Sabit 6, pemakaman penduduk strata rendah. Kami tidak punya uang untuk mengirim ayah ke sistem pemakaman kota Tisri yang modern. Ibuku menyusul ayahku saat usiaku 15 tahun. Dia sakit-sakitan sejak ayah meninggal. Awalnya hatinya yang sakit, kemudian separuh semangatnya hilang, lalu fisiknya ikut sakit. Hilang keinginan untuk sembuh. Ibu tidak bertahan lama karena kami tidak punya biaya pengobatan. Ibu meninggal pada suatu malam saat bulan tertutup awan pekat. Aku ingat sekali kejadian malam itu. Dengan senyum tipis, ibu berkata kepadaku, "Selena, jadilah anak yang kuat. Kamu akan sendirian menghadapi kehidupan." Aku mengangguk pelan. "Ibu akan pergi, Nak, seperti ayahmu. Maafkan ibu yang tidak bisa membesarkanmu dengan baik." Aku kembali mengangguk pelan. Aku tidak menangis. Sejak kecil aku tidak pernah menangis. Bahkan saat lahir pun aku tidak menangis. Kejadian langka yang kemudian membuatku kadang dipanggil anak yang tidak pernah menangis. Angin malam bertiup kencang memainkan rambut keritingku. "Selamat tinggal, Selena." Ibu menggenggam jemariku, memejamkan mata, pergi selama-lamanya. Esoknya, pagi-pagi sekali, ibu dimakamkan di sebelah ayah. Itu kelebihan pemakaman penduduk strata rendah. Setidaknya pusara berbentuk bundar ayah dan ibu bisa bersisian di belakang kebun jagung kami. Tidak banyak yang datang ke pemakaman ibu, juga ke pemakaman ayah dulu. Hanya 10-15 orang tetangga kami. 1-2 memelukku, bilang ikut berduka cita. 1-2 menyeka air mata di pipi, membisikkan turut kehilangan. Beberapa kapsul terbang usang dan kusam teronggok di parkiran, kemudian terbang terbatuk-batuk setelah acara selesai. Tidak ada yang terlalu lama ingin menghabiskan waktu di rumah kami, meninggalkan aku bersama Togra tetanggaku. "Selena, ibumu menulis sepucuk surat wasiat untukmu." Togra, tetua distrik Sabit 6, mengajakku bicara setelah semua orang pergi. Usianya sekitar 100 tahun, wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku menerima kertas itu, membacanya. "Pamanmu Raf yang tinggal di kota Tisri akan merawatmu. Pergilah, temuilah dia. Tertanda, Ibu." Pendek saja pesan ibu. Ada alamat Paman Raf di balik kertas tersebut. Aku menatap kertas itu. Jika hanya sependek itu, kenapa ibu tidak bilang saja langsung sebelum dia meninggal? Entahlah, aku tidak sempat memikirkannya. Aku melipat kertas itu perlahan. "Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, Selena?" tanya Togra. Aku mengangguk. "Bagus." Tapi aku tetap diam menunduk. "Aku tahu ibumu sama sekali tidak punya uang, tapi tetanggamu berbaik hati.
Mereka mengumpulkan uang untuk perjalananmu ke kota. Togra mengulurkan amplop merah seakan tahu apa yang sedang kupikirkan. Aku menerimanya. Tidak banyak, tapi itu cukup hingga kamu tiba di sana. Terima kasih, ucapku pelan. Semoga kamu menemukan kehidupan yang lebih baik di sana. Kamu tidak bisa sendirian di kebun jagung ini. Distrik ini semakin kumuh dan tidak punya masa depan. Togra mengangguk-angguk, lantas berdiri. Sejak kapsul terbang miliknya yang tak kalah kusam, terkentut-kentut terbang, meninggalkan rumah dan kebun jagung kami. Lengang. Aku menatap ruang depan rumah kami. Dinding rumah yang retak, atap yang bocor, meja tua, kursi reot, lemari yang berderit setiap kali pintunya dibuka. Ada beberapa foto keluarga kami di dinding. Seekor lalat hinggap, cicak mengintainya. Tidak ada benda canggih di rumahku, berbeda dengan di kota yang konon katanya kursi terbang sedang trendy. Aku menghembuskan nafas perlahan. Ku tatap retakan di dinding rumah. Aku hafal sekali setiap senti ruangan ini. Bahkan jika itu hanya bekas tetesan air hujan di lantai, gurat halus di dinding, itulah kelebihanku. Kamu memiliki mata yang tajam, Selena. Jangan berkecil hati jika teman-teman mengolokmu. Itu kata ayah dulu, memujiku. Lantas mengusap rambutku. Ayah mencoba membesarkan semangatku setiap kali aku pulang bermain dan melaporkan ada teman yang baru saja mengolok-ngolokku. Itulah kelebihanmu, Selena, itu kata ibu seraya tersenyum. Kamu memang tidak pandai menghilang atau menguasai teknik lain bulan lainnya, tapi matamu setajam elang pegunungan berkabut. Ingatanmu sekuat gurat air di sungai-sungai jauh. Kamu punya bakat hebat. Ibu juga mencoba menyulam kesedihan hatiku setiap kali teman-teman menjadikanku bulan-bulanan. Tubuhku kecil, kurus, kulitku gelap, rambutku keriting, lengkap sudah untuk menjadi target perundungan anak-anak di distrik Sabit 6. Kini orang tuaku sudah pergi, tidak ada yang akan membesarkan hatiku. Aku tidak terlalu suka mata tajam. Jika boleh memilih, aku ingin punya pukulan berdentum terkuat agar bisa melawan orang-orang yang menjahiliku. Atau teknik menghilang, agar aku bisa menghilang dari orang-orang yang mentertawakanku. Aku menghela nafas lagi, ganti menatap keluar jendela. Di sana traktor terbang milik ayah teronggok, juga peralatan bertani yang lebih sering rusak daripada berfungsi. Kebun jagung kami kering, sudah lama tidak produktif, tanahnya susah sekali ditanami. Aku menatap stiker hologram di traktor, garis-garis pudar. Aku ingat setiap senti apapun yang pernah kulihat. Baiklah, cukup semua pikiran yang melintas ini. Aku harus fokus. Aku harus mulai berkemas. Besok pagi-pagi aku akan berangkat ke kota Tisri. Aku balik kanan, segera masuk kamar, meraih tas perjalanan. Usiaku 15 tahun. Aku sempurna menjadi yatim piatu. Itulah hari ketika petualanganku dimulai di dunia paralel. Sebagai pengintai terbaik, bakat besarku sejak kecil.